Pernah nggak sih kalian mengalami mimpi yang terasa begitu nyata? Sampai ketika bangun, kita masih bisa mengingat wajah seseorang, suara seseorang, bahkan perasaan yang muncul di dalam mimpi itu. Tapi bagaimana kalau seseorang yang terus muncul dalam mimpi justru adalah orang yang sudah lama kita tinggalkan? Dan bagaimana kalau mimpi itu ternyata bukan tentang seseorang yang akan kembali, melainkan tentang hati kita yang akhirnya belajar melepaskan? Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Naya yang selama bertahun-tahun hidup dengan satu kenangan yang gak pernah benar-benar selesai. Sampai suatu malam, dia mengalami sebuah mimpi yang ternyata menjadi mimpi terakhir sebelum hidupnya berubah. Naya pernah punya seseorang yang sangat dia cintai. Namanya Raka. Mereka bertemu saat kuliah. Awalnya cuma teman biasa. Raka sering membantu Naya mengerjakan tugas, menemaninya membeli makanan setelah kelas, bahkan rela menunggu Naya sampai dijemput ketika hujan turun. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Sampai akhirnya, mereka saling jatuh cinta. Buat Naya, Raka bukan cuma pacar. Raka adalah tempat pulang. Mereka pernah membicarakan banyak hal. Tentang rumah kecil, tentang pernikahan, tentang liburan bersama, bahkan tentang nama anak-anak mereka suatu hari nanti. Naya percaya hubungan itu akan bertahan selamanya. Tapi hidup punya rencana berbeda. Setelah lulus kuliah, Raka mendapat pekerjaan di luar kota. Awalnya, mereka menjalani hubungan jarak jauh dengan baik. Setiap malam mereka menelepon, setiap akhir pekan mereka saling mengirim foto, sampai perlahan semuanya berubah. Raka mulai sibuk, pesan Naya semakin jarang dibalas. Telepon yang dulu hampir setiap malam berubah menjadi seminggu sekali. Sampai suatu malam, Raka mengatakan sesuatu yang membuat dunia Naya terasa berhenti. "Aku rasa kita cukup sampai di sini." Naya tidak mengerti. Dia bertanya apa salahnya. Tapi Raka hanya menjawab bahwa perasaannya sudah berubah. Tidak ada orang ketiga, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pengkhianatan, hanya dua orang yang ternyata sudah berjalan ke arah yang berbeda. Dan itulah yang paling menyakitkan, karena Naya tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan. Setelah putus, Naya mencoba melanjutkan hidup. Dia bekerja, bertemu teman-teman, pergi ke tempat baru, bahkan sempat mencoba membuka hati untuk orang lain. Tapi setiap kali hubungan itu mulai serius, Naya mundur. Bukan karena masih berharap Raka kembali, setidaknya itu yang selalu dia katakan kepada dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ternyata masih ada bagian kecil dirinya yang belum selesai. 5 tahun berlalu. Naya sudah tidak pernah bertemu Raka. Nomornya bahkan sudah dihapus. Foto-fotonya sudah dipindahkan ke hard disk lama yang hampir tidak pernah dibuka. Namun anehnya, Raka masih sering muncul dalam mimpi. Kadang mereka berjalan bersama, kadang hanya duduk di sebuah taman, kadang Raka berdiri jauh dan tersenyum kepadanya. Setiap bangun, Naya selalu merasa sedih. Bukan karena ingin kembali, tapi karena mimpi itu selalu membuatnya kembali merasakan sesuatu yang selama ini dia coba kubur. Suatu malam, setelah pulang kerja dalam keadaan sangat lelah, Naya langsung tidur. Malam itu dia bermimpi lagi. Dia berada di sebuah stasiun, tempat itu terasa asing, tapi entah kenapa sangat familiar. Di seberangnya berdiri Raka. Wajahnya terlihat sama seperti 5 tahun lalu. Naya berjalan mendekat. "Raka?" Raka tersenyum. "Kamu masih menungguku?" Naya terdiam. "Aku nggak tahu." Raka kemudian menunjuk sebuah kereta yang sedang menunggu di belakangnya. "Kamu harus naik." Naya bingung. "Naik kemana?" "Ke tempat yang selama ini kamu cari." Naya menatap Raka. "Tapi kamu?" Raka tersenyum kecil. "Aku bukan tujuanmu, Naya." Kalimat itu membuat Naya menangis. Raka melanjutkan. "Selama ini kamu pikir kebahagiaanmu berhenti ketika aku pergi. Padahal aku cuma salah satu bagian dari perjalananmu." Naya tidak bisa berkata apa-apa. Raka kemudian berkata pelan, "Jangan tunggu aku lagi." Kereta mulai bergerak. Naya menangis sambil melihat Raka semakin jauh. Sebelum kereta itu pergi, Raka tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih sudah pernah mencintaiku." Kemudian semuanya menjadi gelap.
Naya terbangun. Naya membuka mata. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Air matanya masih membasahi pipi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia tidak merasa ingin tidur lagi untuk kembali ke mimpi itu. Dia justru merasa lega. Naya duduk di tepi tempat tidur. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, mungkin memang sudah waktunya. Pagi itu Naya membuka kotak lama berisi barang-barang dari masa lalu. Ada tiket bioskop, surat kecil, foto lama, dan sebuah gelang yang pernah diberikan Raka. Biasanya, Naya selalu menutup kotak itu ketika perasaannya mulai muncul. Tapi kali ini berbeda. Dia tersenyum, bukan karena bahagia dengan masa lalu, tapi karena akhirnya bisa melihat masa lalu tanpa ingin kembali ke sana. Tapi untuk disimpan sebagai kenangan. Karena dia sadar, melupakan seseorang bukan berarti harus menghapus semua yang pernah terjadi. Kadang kita hanya perlu berhenti berharap cerita lama berlanjut. Beberapa bulan kemudian, hidup Naya mulai berubah. Dia menerima tawaran pekerjaan baru. Lingkungannya berbeda, teman-temannya berbeda, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naya mulai menikmati hidupnya sendiri. Suatu sore, Naya pergi ke sebuah kedai kopi. Saat sedang menunggu pesanannya, seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Naya. Naya menoleh, Raka. Mereka akhirnya bertemu lagi setelah 5 tahun. Untuk beberapa detik, Naya hanya diam. Dulu mungkin jantungnya akan berdebar. Dulu mungkin dia akan bertanya kenapa Raka pergi. Tapi sekarang tidak. Dia hanya tersenyum. Hai. Raka terlihat terkejut melihat perubahan Naya. Kamu baik-baik aja? Naya mengangguk. Baik, kamu? Baik juga. Mereka duduk sebentar, berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang hal-hal sederhana. Tidak ada drama, tidak ada tangisan, tidak ada permintaan untuk kembali. Sebelum pergi, Raka berkata, "Aku senang kamu bahagia." Naya tersenyum. "Aku juga senang kamu baik-baik saja." Mereka kemudian berpisah, dan kali ini Naya tidak melihat Raka pergi dengan perasaan kehilangan. Justru untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar bebas. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Naya mulai dekat dengan seorang pria bernama Dimas. Dimas berbeda dari Raka. Dia tidak datang dengan janji besar, tidak mengatakan akan mencintai Naya selamanya, tidak juga memaksa Naya untuk segera percaya. Dia hanya hadir. Ketika Naya lelah, Dimas bertanya apakah dia sudah makan. Ketika Naya sibuk, Dimas tidak marah karena pesannya lama dibalas. Ketika Naya bercerita tentang masa lalu, Dimas tidak merasa harus bersaing dengan seseorang yang sudah tidak ada. Suatu malam, mereka duduk di sebuah taman. Dimas bertanya, "Kalau suatu hari kamu menemukan orang yang kamu cintai lagi, kamu takut nggak?" Naya berpikir sebentar. Dulu takut. Kalau sekarang, Naya tersenyum. Setahun kemudian, Naya kembali mengunjungi stasiun yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Kali ini stasiun itu benar-benar ada. Naya pernah melewati tempat tersebut bersama seorang teman, lalu baru menyadari bahwa tempat itu sangat mirip dengan mimpinya. Dia berdiri di peron. Kereta datang. Naya tersenyum, tiba-tiba dia memahami arti mimpinya. Selama ini dia mengira Raka adalah seseorang yang harus kembali. Padahal Raka hadir dalam mimpi itu untuk mengajarinya satu hal, bahwa tidak semua orang yang kita cintai harus tinggal selamanya. Ada orang yang datang untuk menemani perjalanan kita, ada yang datang untuk mengajarkan arti kehilangan, ada yang datang untuk membuat kita belajar mencintai. Dan ada pula seseorang yang akhirnya datang ketika kita sudah berhenti mencari. Naya melihat ke arah kereta, lalu tersenyum. Dia tidak lagi menunggu seseorang dari masa lalu, karena hidupnya sudah bergerak maju. Beberapa bulan kemudian, Naya dan Dimas menikah sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga dan beberapa teman dekat. Saat malam tiba, Naya duduk di balkon rumah bersama Dimas. Dimas menggenggam tangannya. "Kamu bahagia?"
Naya menatap langit, kemudian tersenyum. Iya, beneran? Iya, karena sekarang aku ngerti sesuatu. Apa? Naya menarik napas pelan. Dulu aku pikir kebahagiaan itu adalah ketika seseorang yang pergi kembali kepadaku. Dimas diam mendengarkan. Ternyata bukan. Naya menggenggam tangan Dimas lebih erat. Kebahagiaan adalah ketika aku bisa menerima bahwa seseorang pernah pergi, tanpa lagi merasa hidupku ikut berakhir. Dimas tersenyum. Naya kemudian melihat bulan di langit. Tiba-tiba dia teringat mimpi terakhirnya. Stasiun, kereta. Dan Raka yang berkata, "Jangan tunggu aku lagi." Naya tersenyum kecil. Kini dia mengerti. Itu memang mimpi terakhirnya tentang Raka. Setelah malam itu, Raka tidak pernah muncul lagi dalam mimpinya. Tidak sekalipun. Bertahun-tahun kemudian, Naya akhirnya sadar bahwa mimpi itu bukan tentang Raka yang kembali. Mimpi itu tentang dirinya sendiri, tentang seorang perempuan yang akhirnya berani meninggalkan masa lalu, karena terkadang kita terlalu sibuk menunggu seseorang kembali sampai lupa bahwa ada kehidupan yang sedang menunggu kita di depan. Ada pintu yang belum kita buka, ada tempat yang belum kita datangi, ada seseorang yang mungkin sedang menunggu kita tanpa kita sadari. Dan yang paling penting, ada versi diri kita yang jauh lebih bahagia setelah kita berhenti menggenggam sesuatu yang memang sudah waktunya dilepaskan. Jadi kalau hari ini kalian masih kehilangan seseorang, nggak apa-apa. Menangislah kalau memang perlu, tenanglah kalau memang masih ingin mengenang, tapi jangan berhenti hidup hanya karena seseorang memilih pergi. Karena bisa jadi, mimpi terakhir tentang orang yang kita cintai bukanlah tanda bahwa dia akan kembali, melainkan tanda bahwa hati kita akhirnya siap menemukan kebahagiaan yang baru. Dan seperti Naya, mungkin suatu hari nanti kalian juga akan tersenyum sambil berkata, "Ternyata kehilangan dia bukan akhir dari hidupku. Itu justru awal dari hidup yang selama ini belum berani aku jalani."